Mari kita dengarkan dulu sambutan dari Mr. Hombo selaku Sales Manager Branch BSD untuk memberikan sambutannya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Hombo-san, yoroshiku onegaishimasu. Selamat siang, everyone. My name is Hombo, and I'm Sales Manager for Brand BSD. Firstly, thank you for your participation, and we'd like to introduce our company briefly. Tokyo Land Corporation was established in 1953, and today, as you could see in our video, we have steadily built up a track record of success. Actually, until now, we have sold a total of 88,000 residences. Going forward, we will continue building houses and condominiums that represent our steadfast values. In Indonesia, it was also the arrival of Asian era early on, and first entered the Indonesian market 1975. And then in 2015, we launched the apartment brand Brands that the company had developed in Japan. Many customers have already lived in this brand BSD. And then today, we'd like to show you the recommended asset formation method that utilizes our many years of experience. We highly recommend you consider it. Terima kasih banyak. Arigatou gozaimasu. Iya, terima kasih Hombosan. Selamat siang Bapak Ibu para investor sekalian. Perkenalkan saya Ayume, hari ini akan menjadi moderator untuk memandu acara seminar yang bertema Branch BSD as a Solution of Your Investment. Tapi di akhir acara Bapak Ibu jangan kemana-mana ya, karena kita akan memilih 2 pertanyaan untuk Q&A dan yang beruntung akan mendapatkan hadiah menarik dari Branch BSD. Nah, hari ini saya tidak sendiri, saya hari ini akan ditemani oleh Bapak Randy yang akan memberi informasi mengenai beberapa instrumen investasi yang saya. Halo, selamat siang Ibu Ayume, kabar baik? Ya, silakan Pak Randy, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian dan para investor. Saya Randy akan membawa acara pada siang hari ini juga untuk mengenai tema investasi. Yang menarik seperti apa sih? Nah, bicara investasi tentunya hal yang sangat menarik nih, di mana kita berusaha mendapatkan capital gain atau keuntungan dari apa yang kita investasikan. Tentunya kunci dari investasi yang terbaik itu adalah investasi jangka panjang. Berikut alasan kenapa kita harus berinvestasi. Di poin yang pertama ini, Jadi dengan berinvestasi, nilai keuangan Bapak Ibu ini sekalian bisa meningkat ya, dengan berinvestasi di tempat yang tepat tentunya. Nah, Bapak Ibu bisa mendapatkan return atau capital gain. Nah, di tujuan yang kedua untuk berinvestasi yaitu dengan berinvestasi Bapak Ibu bisa mempersiapkan untuk masa pensiun. Tentunya dengan mengambil beberapa instrumen investasi yang tepat. Dan yang terakhir, yang ketiga, dengan berinvestasi kita bisa mempersiapkan kebutuhan di masa akan datang, misalnya dengan kebutuhan pendidikan yang anak atau juga untuk rekreasi dengan keluarga. Nah, itulah alasan mengapa kita harus berinvestasi. Nah, selanjutnya berikut instrumen atau beberapa tipe investasi yang tentunya mungkin Bapak Ibu sudah memiliki dari beberapa instrumen tersebut. Nah, di bagian kuadran pertama ini kita bisa lihat bagian yang cukup populer tentunya dengan keuntungan yang tinggi dan juga risikonya yang cukup tinggi ya. Untuk mata uang asing dan saham ada di posisi tersebut. Dan berikut ada real estate sendiri itu berada di posisi yang tidak terlalu berisiko untuk berinvestasi. Nah, untuk di bagian kuadran kedua ada pilihan untuk obligasi perusahaan yang istilah asingnya itu biasa kita kenal dengan corporate bond. Dan yang satu lagi ini di bagian kuadran kedua ada emas dan perhiasan lainnya. Dan yang terakhir di kuadran ketiga, yaitu ada obligasi, deposito, dan tabungan. Di bagian ini,
biasanya banyak orang yang memilih untuk berinvestasi, tetapi nilai dari investasi tersebut tidak bisa bertambah signifikan, dikarenakan nilai pertambahannya yang sangat kecil ya. Dan saya mau memberikan sedikit informasi mengenai pilihan investasi yang tepat di masa pandemi, yaitu pilihannya tepat di properti. Kenapa? Karena real estate ini atau properti ini bisa digunakan sebagai tempat berlindung untuk Anda dan keluarga tentunya. Seperti itu. Jadi Pak Randy, kesimpulannya untuk di Ya, masa pandemi seperti ini, investasi di properti itu masih terbilang aman ya Pak ya? ya benar sekali Bu Ayume. Nah, selanjutnya berikut saya mau informasikan perbandingan instrumen investasi di beberapa negara maju. Kita ambil contoh di Amerika, Jepang, China, dan Indonesia. Yang pertama, deposito. Deposito ini banyak diminati sebagai pilihan untuk Bapak Ibu berinvestasi. Tetapi deposito ini mempunyai sifat atau perkembangannya itu cenderung menurun, nilai atau rate-nya, dikarenakan kondisi atau kemajuan perekonomian dari suatu negara. Nah, biasanya nih, semakin maju dan berkembangnya suatu negara, maka nilai rate dari deposito tersebut akan semakin menurun. Tentunya ini bukan pilihan investasi yang baik untuk jangka panjang. Nah, saya ambil contoh ya, sebagai informasi di Indonesia, BI rate pada tahun 2019 itu berada di angka posisi 5%. Nah, pada bulan Juli di tahun 2020, posisinya turun menjadi 4%. Nah, itu untuk investasi jangka panjang tentunya bukan pilihan yang tepat atau menarik ya untuk para investor sekalian. Nah, berikutnya pilihan instrumen yang cukup menarik yang biasanya digandrungi oleh masyarakat Indonesia untuk berinvestasi. Yang pertama itu tadi deposito, nah yang berikutnya ini saham. Nah, perbandingannya masih tetap kita ambil dari negara maju. Untuk investasi saham ini biasanya cukup sulit dan unik ya. Sebagai informasi, untuk saham ini sangat sensitif dengan perkembangan market yang ada pada saat itu. Sebagai contoh, situasi di mana krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 dan saat ini karena COVID-19 membuat turun harga saham tersebut. Dan banyak faktor lagi yang bisa membuat kondisi harga saham terkoreksi. Di samping itu, perlu pengalaman dan ilmu khusus dalam mempelajari kondisi saham yang mau dibeli atau diinvestasikan oleh Bapak Ibu sekalian. Untuk investasi saham ini memang menarik ya Pak Randy, tapi cukup sulit dan Ya. tidak semua orang ini bisa membaca pergerakan saham. Iya, cukup berisiko juga ya untuk berinvestasi di Benar, saham ini. beresiko. Ya. Oke, berikutnya informasi yang akan saya sampaikan mengenai perkembangan kenaikan harga real estate yang ada di beberapa negara berkembang. Nah, inilah yang membedakan Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara berkembang lainnya. Harga perumahan yang ada di Indonesia, walaupun fluktuatif, dia tidak pernah sampai di bawah nol. Jadi investasi real estate di Indonesia ini sangat menjanjikan, masih sangat menjanjikan. Di masa pandemi, ini harga properti di Indonesia tetap stabil, bisa dibandingkan dengan harga saham yang sempat harganya terkoreksi ya. Nah, setelah itu kita bisa lihat perkembangan harga perumahan, bagaimana harga tanah yang ada di Indonesia nih. Selain ada perkembangan harga perumahan, kita berikut bisa lihat perkembangan harga tanah di Indonesia. Sebagai contoh, saya pilih daerah Tangerang untuk sebagai perbandingan kenaikan harga pada tahun 1983, harga tanah di wilayah Tangerang itu sekitar Rp60.000 per meter perseginya. Dalam waktu hanya 13 tahun, tepatnya di tahun 1996, harga tanah itu naik menjadi Rp750.000 per meter persegi. Dan bisa kita lihat kembali untuk perbandingannya di wilayah Tangerang masih, sampai dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2019, harga tanah di wilayah Tangerang sudah menyentuh harga Rp10 juta sampai dengan Rp20 juta per meter perseginya. Nah, sekarang kita sudah bisa lihat ya. Sangat signifikan ya Pak ya. Sangat Benar signifikan sekali. kenaikannya. Memang Ya. benar sih Pak Randy, harga tanah di Indonesia ini setahu saya tidak pernah turun ya, malah selalu naik.
Iya, benar sekali. Memang sudah dari sananya ya, Ibu Ayume ya. Jadi harganya ini Iya, nggak pernah benar-benar. turun, selalu naik. Nah, sekarang kita sudah bisa lihat perkembangan harga perumahan dan tanah. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana perkembangan harga apartemen yang ada di Indonesia. Nah, untuk harga apartemen sendiri di wilayah Indonesia mengalami stagnasi untuk saat ini. Jika dibandingkan harga tanah dan rumah, harga apartemen di tahun 2013, khususnya di wilayah BSD ya, itu mulai dari harganya itu 16 jutaan per meter persegi. Dan ada kenaikan memang 1 kali sampai 1,4 kali sampai tahun 2016. Nah, itu sebesar di tahun 2016 sebesar harganya sekitar 18 jutaan per meter perseginya. Nah, dan dari tahun 2016 ada kenaikan harga sebesar 1 kali sampai 1,3 kali di tahun 2020 sebesar 23 juta per meter persegi. Nah, apakah hal ini akan terus berlanjut di Indonesia dengan keadaan seperti ini khususnya di apartemen? Berikut alasannya yang bisa saya jelaskan untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, Indonesia ini memiliki beberapa poin besar yang bisa membuat negara Indonesia ini semakin maju. Yaitu yang pertama, di Indonesia ini saat ini memiliki jumlah populasi tertinggi di dunia ya, urutan keempat. Jadi setelah China, India, dan Amerika. 30% dari total kepadatan penduduk di Indonesia diisi oleh kaum milenial, di mana era milenial ini memiliki usia produktif yang membantu perputaran perekonomian yang ada di Indonesia. Yang kedua, menjadi salah satu kekuatan kita juga nih, yaitu kemudahan dalam berbisnis, di mana pada tahun 2019-2020, Indonesia mengalami kenaikan peringkat untuk kemudahan para investor asing melakukan bisnis di Indonesia. Dan yang ketiga, sumber yang kita ambil ini dari World Bank, pendapatan per kapita Indonesia ini sudah setara dengan sejumlah negara besar seperti China, Malaysia, dan Thailand. Ini merupakan indikator yang sangat baik untuk perkembangan perekonomian yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir ini sudah sama-sama kita rasakan merupakan salah satu kekuatan untuk membangun perekonomian di Indonesia, yaitu pembangunan infrastruktur yang masif atau di mana-mana. Sebagai contoh, sudah terbangunnya LRT, MRT, kereta cepat Indonesia-China tujuan Bandung, komuter line, tol laut yang bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Nusantara. Selanjutnya juga ada tol Sumatera, dan yang terakhir nih, yang biasanya yang sedang trending-trendingnya di masa mudik, yaitu adanya tol Trans Jawa. Nah, indikator infrastruktur inilah yang membuat semakin mudahnya akses untuk menghubungkan suatu daerah ke daerah lainnya, seperti itu. Nah, benar sekali Pak Randy. Pembangunan infrastruktur yang masif ini bisa menjadi barometer bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ini baik-baik saja ya Pak? Benar sekali. Nah, berikutnya ini kunci investasi jangka panjang, ini tidak bisa lepas dari populasi itu sendiri. Nah, di mana jumlah populasi masyarakat suatu negara berkembang, nah Indonesia ini sendiri memiliki jumlah 34% untuk usia produktifnya pada tahun 2010. Dan di tahun 2020 usia produktifnya itu masyarakat Indonesia sendiri berada di angka 31%. Nah, dengan asumsi 20 tahun yang akan datang di tahun 2040 Indonesia itu berada posisi tidak terlalu jauh ya, angkanya masih di 29%. Itu artinya berarti masa produktif Indonesia ini masih terus berkembang. Berbeda dengan kita lihat di negara Jepang pada tahun 2020 untuk usia produktifnya itu di angka 29%. Tahun 2040 kembali turun menjadi 23%. Dan selanjutnya kita melompat ke negara China, di mana pada tahun 2020 untuk usia produktifnya itu di angka 21%. Dan di tahun 2040 turun kembali menjadi 19%. Nah, ini membuktikan bahwa negara Indonesia memiliki potensial yang sangat besar dalam pertumbuhan ekonominya juga sampai 20 tahun yang akan datang. Seperti itu. Nah, melanjutkan pembahasan populasi yang tadi, untuk grafik di samping yang Bapak Ibu bisa lihat, ini kita lihat yang pertama untuk warna hijau, yaitu negara Jepang. Kita bisa lihat tingkat populasi tertinggi di negara Jepang, yaitu di tahun 2010, sudah lewat.
Nah, makin bertambahnya tahun itu cenderung menurun untuk angka populasi yang ada di Jepang. Nah, bagaimana dengan China sendiri? China merupakan salah satu negara dengan populasi yang tinggi di dunia. Puncak dari populasi di negara China yaitu di tahun 2030 berdasarkan survei yang ini ya. Jadi lama-lama itu angka populasi yang ada di negara China itu terus menurun. Nah, bagaimana yang ada di Indonesia? Indonesia mengalami puncak populasinya sendiri itu di tahun 2065. Bicara jangka panjang, Indonesia ini masih sangat aman dari sisi populasi dan tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonominya itu sendiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya berikut yang informasi yang bisa kita lihat, ini informasi dari media elektronik pada sumber berita Antara News, menerangkan bahwa iklim investasi yang ada di Indonesia ini masih stabil, cenderung stabil. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian atau investor yang ingin berinvestasi di Indonesia itu nggak perlu ragu. Nah, berikutnya juga di pemerintahan Pak Jokowi ini memberikan insentif pajak untuk menggenjot investasi yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir itu dari media Indonesia menginformasikan bahwa pembangunan infrastruktur dengan gencarnya ada di Indonesia. Jadi untuk situasi perekonomian saat ini kan banyak yang bilang kan ragu ya untuk kondisi perekonomian ini seperti apa sih. Jadi mereka wait and see untuk investasi di Indonesia. Tapi kita bisa lihat semakin masifnya pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia. Jadi nggak perlu ragu lagi deh untuk investasi di Indonesia. Jadi kedepannya Bapak Ibu sekalian, selain kita sendiri, ya memang kita harus percaya terhadap pemerintah Indonesia sendiri untuk pembangunan perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, kenapa harus properti tujuan investasi Bapak Ibu sekalian? Seperti yang tadi saya bilang, bahwa properti itu tempat berlindung yang paling aman. Yang pertama, tentunya dengan Anda berinvestasi di properti, Anda juga bisa mendapatkan income. Nah, yang kedua, jika Bapak Ibu menjual unit properti yang akan Bapak jual, mendapatkan keuntungan atau capital gain. Contohnya, 5 tahun yang lalu, Bapak Ibu sekalian membeli rumah di harga 1 miliar, katakanlah. Lalu sekarang Bapak Ibu jual unit tersebut di angka harga 1,8. Tentunya sudah mendapatkan capital gain atau keuntungan dari membeli properti tersebut. Nah, yang ketiga, pada saat Bapak Ibu memilih properti sebagai pilihan investasi, pastikan bahwa properti yang Bapak Ibu pilih memiliki added value yang banyak. Salah satunya poinnya itu yang sudah saya jelaskan barusan, yaitu mendapatkan capital gain. Nah, berikutnya yang keempat ini, bahwa dengan membeli properti itu tidak perlu modal yang cukup besar. Dalam artian Bapak Ibu bisa memiliki properti dengan pinjaman dari bank. Nah, yang kelima itu sendiri bisa menjadi jembatan terhadap inflasi. Jika Bapak Ibu memiliki properti yang disewakan, tentunya Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai dari sewa tersebut. Nah, yang berikutnya, properti bisa menjadi jaminan yang baik. Jika ke depannya Bapak Ibu sekalian membutuhkan modal usaha, properti itu bisa menjadi jaminan kebutuhan modal usaha tersebut. Nah, yang ketujuh, berikutnya ini dengan properti Bapak Ibu bisa mengontrol keuangan. Sebagai contoh, dengan Bapak Ibu memiliki rumah dan ada tanah lebih di belakang. Biasanya ada tanah lebih ya di belakangnya ya. Nah, itu bisa dibangun sesuai dengan budget. Jadi bisa mengontrol keuangan Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terakhir tentunya dengan memiliki properti menjadi suatu kebanggaan untuk Bapak Ibu. Misalnya dengan memiliki hunian di daerah ternama, sebagai contoh misalnya di daerah Pantai Kapuk. Nah, itu bisa menjelaskan status sosial seseorang. Nah, tentunya sesuai tema kita hari ini, yang membahas seputaran investasi, khususnya di daerah BSD, berikut saya akan berikan ke rekan saya, Ibu Diah, yang lebih mengerti atau lebih paham mengenai area BSD. Silakan Ibu Diah, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Randy, terima kasih Bu Ayome. Selamat Sama-sama. siang Bapak-Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Saya Diah mewakili tim sales PT Tokyo Indonesia. Di sini akan mengajak Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian untuk sama-sama tahu lebih dalam why BSD area. Oke. Seperti yang kita sepakati bersama ya, banyak orang itu dulu sebelum BSD seperti sekarang ini
Banyak orang menganggap, kenapa sih BSD gitu kan? Ternyata sekarang dengan perkembangan yang begitu banyak di BSD area ini, banyak sekali orang yang sudah banyak pindah ke BSD City ini. Lalu, dari sini saya punya beberapa bullet points. Bullet points yang pertama, why BSD area? Yang pertama, karena BSD merupakan kota suburban yang paling dekat dengan ibu kota Jakarta. Lalu yang kedua, selain paling dekat dengan ibu kota Jakarta, BSD juga merupakan kota suburban yang paling modern, plus berkembang paling pesat jika kita bandingkan dengan kota suburban lainnya. Lalu poin yang ketiga, populasi ibu kota Jakarta kita itu sudah sangat padat. Akibatnya padat, macet, polusi, bahkan kadang-kadang banjir. Sehingga secara otomatis, kota suburban pun menjadi pilihan yang menarik, baik untuk tempat tinggal maupun untuk dijadikan pilihan investasi, khususnya jika kita mau berinvestasi jangka panjang, karena harganya masih relatif lebih murah dibandingkan kalau kita beli properti di Jakarta. Lalu kalau kita bicara tentang hal yang barusan saya sampaikan, mungkin Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian punya pertanyaan nih, di mana sih kita itu bisa menyimpulkan bahwa kota BSD ini modern dan berkembang pesat? Jawabannya, mungkin Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian juga udah tahu ya, bahwa kota BSD ini sudah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas transportasi ke dan dari Jakarta, khususnya bagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan rekan-rekan yang bekerja di area Jakarta tentunya. Khususnya buat yang bekerja di area BSD sendiri, BSD menyediakan yang namanya BSD Link, free. Kita bisa commute dari satu area ke area lainnya tanpa perlu membayar. Lalu, ditambah lagi ada feeder bus, ada commuter line, ditambah lagi pembangunan infrastruktur yang terus bertambah accessibility-nya, seperti jalan tol Jor 2 yang pada saat ini yang sedang dalam pembangunan on progress adalah Future Toll Road Serpong Balaraja yang akan memiliki interchange tidak jauh dari lokasi di mana branch BSD ini berdiri. Hanya berjarak sekitar 500 meter atau setara dengan 2 menit saja, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Nah, sekarang saya mau ajak Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian untuk sama-sama melihat perkembangan pembangunan kota BSD yang sangat signifikan hanya dalam kurun waktu 15 tahun saja. Jadi, seperti yang kita sama-sama bisa lihat, di lokasi di mana branch BSD ini berdiri pada November 2004 itu masih hijau. Di sekelilingnya belum ada bangunan apapun, termasuk branch BSD sendiri belum berdiri ya, Bapak, Ibu ya. Tetapi jika kita lihat setelah view pada Desember 2019, di sekeliling lokasi di mana branch BSD ini berdiri sudah banyak sekali bangunan-bangunan yang berdiri. Seperti ada ICE, itu adalah the biggest exhibition hall di Southeast Asia. Lalu ada juga Ion Mall, lalu ada juga Prasetya Mulia Business School, dan bangunan-bangunan lain seperti gedung perkantoran dan lain-lain. Selanjutnya, berikut perkembangan akses tol nih Bapak Ibu. Jadi kan akses tol juga tadi penting banget ya buat kita kemana-mana ya, mau ke Jakarta, mau keluar kota, mau nengok orang tua, dan lain sebagainya. Nah, berikut perkembangannya. Maret 2004, itu sudah selesai dibangun akses tol Serpong Jakarta. Dan tentunya akses tol ini mempermudah orang yang tinggal dan bekerja di dua wilayah ini pada khususnya. Lalu kalau kita lihat pada Mei 2019, ini sudah tersambung jalan tolnya ini, jalan tol Serpong Jakarta sudah tersambung dengan Kunciran sebagai bagian dari pengembangan Jor 2. Lalu saat ini yang masih dalam tahap pembangunan, balik lagi, seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, adalah Future Toll Serpong Balaraja. Juga masih sambung Bapak Ibu dengan Bandara Soekarno-Hatta. Jadi nanti untuk masyarakat yang tinggal daerah Serpong dan sekitarnya, untuk mengakses menuju bandara, kita punya dua pilihan. Selain hanya dari yang sudah existing sekarang, nanti akan ada yang baru lagi. Tapi itu masih nanti ya Bapak Ibu ya, sabar-sabar ya. Lalu kalau kita menyambung pembangunan infrastruktur dan akses tol yang barusan dia sampaikan, melalui slide berikut ini kita bisa sama-sama lihat bahwa sebagai bagian dari pengembangan tol Jor 2 ini akan dibangun sebuah interchange sebagai jalan keluar masuk area BSD City. Di mana lokasinya itu interchange ini balik lagi hanya berjarak 500 meter dari branch BSD dan setara 2 menit by car. Kalau Bapak Ibu berkendara hanya 2 menit aja. Save time. Tentu saja, selain kita sudah bicara lokasi, kita sudah bicara transportasi, kita sudah bicara accessibility, BSD City ini juga sudah memiliki banyak sekali public facilities, commercial facilities,
dan gedung-gedung perkantoran. Kalau kita bicara public facilities, BSD sudah dilengkapi dengan tempat beribadah, pusat olahraga, fasilitas kesehatan, dan juga hotel-hotel. Lalu commercial facilities, BSD sudah dilengkapi dengan pusat perbelanjaan yang selalu ramai setiap weekend terutama, dan juga pusat jajanan, memudahkan kita untuk makan, kumpul-kumpul dengan keluarga, spend time with family. Lalu gedung-gedung perkantoran ini juga tidak kalah penting Bapak Ibu, karena ini yang menjadi barometer pertumbuhan ekonomi di satu area. Gedung-gedung perkantoran di BSD ini semakin banyak dari waktu ke waktu, semakin bertambah. Bahkan ada beberapa headquarters dari perusahaan-perusahaan besar yang sudah memindahkan kantornya ke BSD. Lalu, kalau kita bicara lagi mengenai fasilitas, kota BSD ini, di sini kita di slide berikut ini dia mau kelompokkan 3 kelompok. Yang pertama international school. Kota BSD ini dikenal sebagai kota yang memiliki sekolah internasional paling banyak di Indonesia. Jadi bukan hanya di Jakarta ya. Di seluruh Indonesia, BSD ini dikenal memiliki sekolah internasional paling banyak. Hal ini akan memastikan atau membantu Bapak Ibu untuk mensupport anak-anaknya atau mungkin cucu-cucunya untuk mendapatkan pendidikan yang baik buat mereka untuk kedepannya. Lalu kalau kita bicara tentang International University, di sini dia mau highlight Prastia Mulia Business School. University ini memiliki standar internasional dan masih merupakan the best business school di Indonesia. Jadi banyak sekali putra-putra dari daerah yang bersekolah di sini. Lalu kalau kita bicara office building, di sini dia mau kelompokkan lagi nih Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Yang pertama financial district. Karena hal ini juga yang akan menjadi barometer nih, kota ini maju apa enggak, pertumbuhan ekonominya baik atau tidak. Nah, financial district di sini ada Wisma BCA, Plaza BNI seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di slide berikut ini. Lalu kalau kita bicara tentang MNCs, multinational companies, di sini kita punya Unilever. Dia adalah, kita bisa bilang Unilever ini sebagai perusahaan giant retail company di Indonesia. Bayangkan. Lalu kalau bicara digital hub ini merupakan salah satu perwujudan dari konsep BSD, bahwa BSD ini akan menjadikan digital hub ini sebagai Silicon Valley-nya BSD. Di mana nanti perusahaan-perusahaan IT ternama itu akan berkantor di sini, di digital hub ini. Bahkan, ini bocoran ya, buat Bapak-Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Baru-baru ini, ada salah satu perusahaan e-commerce paling besar, salah satu yang terbesar di Indonesia, sudah memindahkan kantor pusatnya di BSD. Tunggu aja beritanya ya, berita officialnya. Oke, terima kasih. Lalu, masih panjang nih, makanya sebetulnya branch BSD ini sangat menarik Bapak Ibu. Nah, di sini balik lagi dia mewakili tim sales PT Tokyo Indonesia dan khususnya pada hari ini kita mau membahas mengenai branch BSD. Dia mau menjelaskan sedikit gambaran mengenai branch BSD. Jadi, branch BSD ini dibangun oleh 2 perusahaan Jepang. Yang pertama adalah PT Tokyo Indonesia, bekerja sama dengan PT Diamond Realty Investment Indonesia, yang adalah merupakan anak perusahaan dari Mitsubishi Corporation yang bergerak khusus di bidang real estate. Branch BSD ini dibangun di lahan seluas kurang lebih sekitar 1,6 hektar dengan ketinggian lantai 31 lantai dengan jumlah unitnya 1.256 unit, Bapak Ibu. Nah, balik lagi kalau kita cuma lihat gambar nih kan kayaknya kurang menarik, benar nggak? Kurang lengkap. Nah, berikut dia akan tampilkan sebuah video di mana di video ini akan dijelaskan, akan ditunjukkan fasilitas-fasilitas apa saja sih yang ada di branch BSD ini. Selamat menyaksikan. Saya Dia. Hari ini saya sedang berada di branch BSD Apartment, tepatnya ada di main lobby bersama rekan saya. Hai, saya dengan Anderson. Kita akan membahas mengenai keunggulan-keunggulan apa saja yang dimiliki oleh branch BSD Apartment ini. Iya. Selain membahas, kita juga nanti akan tower tour, kita akan keliling langsung untuk melihat fasilitas-fasilitasnya ya. Iya. Oke, Anderson. Branch BSD ini developernya siapa ya? Oke, branch BSD ini dikembangkan oleh PT Tokyo Land Indonesia, developer Jepang. Di sini kita bekerja sama dengan Mitsubishi Corporation di bawah naungan Diamond Realty Investment.
Sehingga di sini kita menjamin kualitas yang kita delivery itu bagus dan berkualitas dari Jepang. Oh, jadi kesimpulannya Brands BSD ini dibangun oleh 2 perusahaan Jepang yang reputable ya? Benar sekali dia. Wow, keren banget ya. Iya. Belum ada ya di tempat lain ya? Saat ini belum ada. Jadi Anderson, selain dibangun oleh 2 perusahaan Jepang yang reputable, kalau kita bicara mengenai lokasi nih, lokasi Brands BSD ini ada di mana? Nah, brand BSD ini lokasinya persis ada di jantung kota BSD. Tepatnya ada di Grand CBD, BSD City. Untuk akses menuju gerbang tol itu hanya membutuhkan sekitar 10-15 menit. Saat ini juga sedang dibangun Future Interchange Tol Serpong Balaraja, yang dimana lokasinya persis ada di belakang Mall Ion, dimana kita hanya membutuhkan waktu sekitar 2 km atau 3 menit menuju gerbang tol tersebut. Lalu Anderson, biasanya kalau orang tinggal di apartemen, orang pasti akan mengharapkan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh fasilitas di sekelilingnya. Benar. Kalau buat Brands BSD nih, surrounding areanya ada apa aja tuh? Nah, di Brands BSD sendiri, surrounding areanya kita dekat sekali menuju Ion Mall, ke EduTown, gedung perkantoran, ada ICE BSD juga. Kita juga dekat sekali menuju ke rumah sakit. Jadi kalau ke Ion Mall bahkan saya kerasa bisa jalan kaki ya? Bisa, itu sekitar 3 menit. 3 menit, cepet banget ya? Oke, ayo jangan lama-lama lagi. Saya antar dia melihat fasilitas kita yang ada di Brands BSD. Boleh banget, ayo. Oke, silakan. Sedang ada di mana nih? Soalnya begitu dia masuk, suasananya itu beda banget, tenang dan nyaman. Sudah gitu kesan mewahnya juga ada. Pencahayaannya juga bagus banget. Ini kita sedang ada di mana nih, Anderson? Nah, saat ini kita sedang berada di Clubhouse, fasilitas lantai dasar, tepatnya kita ada di library. Nah, selain library, kita juga ada fasilitas meeting room, kita ada karaoke room, kita juga ada fasilitas spa dan refleksologi, kemudian kita juga ada indoor pool, dan kemudian kita juga ada bike rental. Nah, sekarang saya mau mengajak dia ke salah satu fasilitas kita di lantai 6, di mana kita bisa duduk santai dan menikmati udara segar. Ayo kita ke lantai 6. Yuk, boleh. Wah, Anderson, kita sedang ada di mana nih? Kok saya sepertinya dapat ambience yang ini breezy, banyak angin ya, terus hijau, ada gazebo-nya juga, ada suara air mengalir, terus rasanya tuh jadi seperti sedang ada di resort-resort di Bali gitu. Benar sekali. Saat ini kita sedang berada di area water feature. Ini satu dari 17 fasilitas Brands BSD. Oh, ada 17? Benar. Banyak sekali loh. Banyak sekali. Beda banget ya, memang dengan apartemen-apartemen lain ya. Iya. Terus tadi saya juga ada lihat outdoor pool. Nah, itu outdoor pool. Terus itu apa ya? Nah, selain outdoor pool, kita juga ada fasilitas bar sama gaming room. Nah, kita juga ada party room. Party room ini fungsinya bisa untuk ulang tahun anak, bisa untuk arisan, bisa juga untuk event spesial lainnya. Jadi nggak perlu jauh-jauh cari venue di luar sana ya, buat Nggak acara-acara penting keluarga ya? Benar. Oke, terus di sebelah sana ada apa? Nah, di sebelah sana kita ada fasilitas khusus untuk anak-anak. Kita ada outdoor playground sama indoor playground. Nah, bedanya kalau indoor playground, itu satu ruangan yang full AC, jadi di mana anak-anak bisa bebas bermain di dalamnya. Nah, untuk outdoor playground, anak-anak bisa bebas aktif berlari di area lapangan tersebut. Nah, selain itu yang paling penting, kita juga ada study room. Buat Study room anak-anak ini- belajar dong ya, Bener. kalau study room ya. Bener, study room ini bisa untuk anak-anak belajar private. Supaya bisa lebih fokus ya, Benar. belajarnya mungkin mau belajar sama teman-temannya, dengan guru yang sama mungkin ya. Benar sekali. Oke, kalau gym, Nah, di sini untuk gym kita udah gratis loh. wah enak dong, jadi udah nggak perlu membership di luaran lagi ya. Iya, udah nggak perlu. Motong biaya bulanan juga ya. Jelas. Terus selain gym, tapi alatnya lengkap apa tuh? Alatnya sangat lengkap. Di sini untuk heavy equipment lifting kita komplit. Kita juga ada untuk treadmill. Nah, selain Kardio ya. kardio bener. Selain itu kita juga ada gymnastic studio. Ini fungsinya untuk misalkan ibu-ibu atau wanita ingin yoga, pilates, ataupun senam.
kita bisa menggunakan gymnastic studio. Enak banget dong ya, dengan tinggal di Brands BSD ini kita sama dengan kita itu udah nggak perlu kemana-mana lagi, betul nggak? Benar sekali. Udah kayak one stop living, nggak perlu repot-repot bawa mobil keluar gitu ya, buang waktu ya. Benar. Oke, saya jadi makin penasaran nih Anderson. Unitnya bagaimana nih di Brands BSD? Boleh, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai unit, ayo kita jalan. Ayo. Wah, Anderson, terima kasih banyak nih hari ini sudah diajak keliling-keliling fasilitas di Brands BSD. Tapi dia masih penasaran soal unit. Available unit yang ada di Brands BSD saat ini ada tipe-tipe apa aja tuh? Nah, di Brands BSD sendiri saat ini kita ada available 3 unit, tipe 1 bedroom, 2 bedroom, sama the new 3 bedroom. Yang paling penting di sini unit kita udah siap huni dan semua unit kita udah semi furnish. Wah, bagus dong ya. Iya. 2 poin penting tadi. Ready stock, unitnya sudah jadi semua. Berarti tinggal pindah ya. Bener. Terus semi furnish, berarti nggak perlu banyak belanja furniture lagi dong. Bener. Wah, bagus sekali ya. Kalau dia butuh informasi lebih lanjut, bisa mampir ke marketing gallery kami di Jalan BSD Boulevard nomor 55F. Bisa hubungi kami juga melalui telepon di 021 5089 8990. Jangan lupa follow IG kami di Brands BSD Official. Bisa juga kunjungi website kami di brands-bsd.com. Nah, setelah seharian nih, kita udah tower tour dan lihat fasilitas. Kira-kira mana nih fasilitas yang dia paling suka? Kalau dia paling suka spa sama karaoke. Poin pertama, di tempat lain belum ada. Apalagi dia suka nyanyi dan suka spa. Tapi kalau kita bicara tentang pekerjaan, apalagi di situasi pandemi seperti sekarang, dia paling suka juga tuh meeting room sama library, karena kita bisa kerja dari rumah. Kita kan sekarang sedang sibuk work from home, seperti itu Anderson. Pokoknya senang sekali nih bisa kenal Brands BSD lebih jauh. Sekali lagi terima kasih Anderson udah diajak keliling-keliling. Sama-sama dia, kami tunggu kedatangan Anda di Brands BSD. Sampai jumpa. Nah, gimana tuh Bapak Ibu? Nah, wah, Mbak Ayu? fasilitas Brands BSD banyak sekali ya, Mbak Dia. Ya. Ya, ada 17 fasilitas yang lengkap dan mewah di Brands BSD. Benar sekali Bu Ayume, dan alangkah lebih baiknya kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian itu bisa datang ke Brands BSD langsung, jadi bukan cuma lihat dari video atau dari gambar, karena di Brands BSD ini kita punya smart and unique features nih yang nggak dipunyain sama unit lain. Contohnya kita punya drinkable tap water, jadi kita nggak perlu lagi pikirin soal air galon, ya kan, berat ya. Lalu kita punya Japanese plumbing system, itu bukan beda plumbing systemnya sama Indonesian plumbing system, di mana Japanese plumbing system ini akan meminimais kemungkinan kebocoran yang akan terjadi di unit Bapak Ibu sekalian. Selain itu juga di sini di Brands BSD kita memiliki fitur Smart Energy System, di mana Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bisa memantau langsung pemakaian air dan listrik melalui website Mitsubishi Electric. Seperti itu, jadi transparan Mbak Ayume. Wah, bagus Selain sekali itu, Bu Dia. seperti yang bisa dilihat di background saya nih, di belakang, ada di Brands BSD ini adalah merupakan salah satu kondominium yang pet friendly. Jadi buat Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang memiliki pets, bisa stay di Brands BSD, bisa menjadi pilihan. Seperti itu. Jadi bisa piara hewan ya Bu Dia? Ya, fur baby ya, punya fur baby ya di rumah ya. Benar. Oke, terima kasih Bu Dia atas penjelasan Brands BSD-nya. Sama-sama. Sangat menarik sekali. Nah, tadi di awal acara, Ayumi mendengar nih bahwa ada proposal menarik dari Brands BSD untuk Bapak Ibu. Nah, proposal ini akan dijelaskan oleh Bapak Randy. Silakan Pak Randy. Ya, terima kasih. Wah, menarik sekali ya. Apartemen Brands BSD ini sudah fasilitasnya lengkap, mewah lagi ya. Oke, nah berikutnya ini proposal yang akan saya berikan untuk Bapak Ibu sekalian. Ini proposal yang sangat menarik nih. Jadi bagaimana sih cara memiliki 3 unit apartemen di Brands BSD? Tentunya dengan cara bayar KPA. Nah, berikut asumsi secara umumnya yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dengan membeli unit apartemen di Brands BSD,
secara KPA, Bapak Ibu bisa langsung dihuni nih atau disewakan. Nah, kita ambil contoh untuk durasi KPA-nya selama 20 tahun ya, contohnya ya. Nah, untuk pinjaman ke banknya itu selama 20 tahun. Sorry, boleh di next slide-nya. Nah, berikut untuk timeline-nya. Timeline-nya Bapak Ibu sekalian bisa memiliki total 3 unit. Dari berikut slide yang timeline, Bapak Ibu bisa lunaskan di tahun ke-12. Nah, bagaimana caranya? Yaitu di unit pertama, Bapak Ibu bisa gunakan untuk dihuni nih unitnya. Nah, di unit yang kedua, tentunya Bapak Ibu bisa menyewakan. Pun sama dengan unit yang ketiga, bisa disewakan unitnya. Tapi untuk di unit yang ketiga ini, Bapak Ibu bisa langsung dijual di tahun ke-12 untuk menutupi sisa hutang unit tersebut. Nah, berikut cash flow-nya yang saya mau kasih lihat ke Bapak Ibu sekalian, gimana sih caranya untuk membeli 3 unit ini. Di next slide-nya. Dengan asumsi pinjaman 20 tahun untuk KPA-nya, di tahun pertama, tentunya Bapak Ibu mengeluarkan uang yang cukup besar nih di tahun pertama, dikarenakan harus membayar DP dan cicilan di tahun pertama. Dan di tahun kedua, kita bisa ambil asumsi di unit Bapak Ibu sekalian ini masih belum tersewa nih unitnya, dan masih harus membayar cicilan ke bank. Dan di tahun ketiga, unitnya ini sudah tersewa nih Bapak Ibu sekalian, jadi bisa membayar untuk cicilan ketiga unit tersebut. Nah, untuk ketiga unit tersebut ini, Bapak Ibu hanya cukup membayar 14 juta per bulannya. Cukup menarik ya, jadi sampai di tahun 2031, di unit yang ketiganya, Bapak Ibu bisa jual untuk menutupi sisa utang yang ada di bank. Jadi lunasnya di 2039, tapi Bapak Ibu bisa langsung pelunasan dipercepat nih di tahun 2031. Jadi dengan asumsinya itu hanya dengan 12 tahun, Bapak Ibu sekalian sudah memiliki 2 unit apartemen plus mendapatkan benefit setiap bulannya, karena unitnya bisa langsung sudah disewakan ya. Oke, selanjutnya berikut dari nilai aset yang Bapak Ibu bisa sekalian lihat, aset formation-nya. Jika Bapak Ibu memiliki 1 unit di branch BSD, nilai asetnya di tahun 2031 itu ada kenaikan sejumlah sekitar 1,4 miliar. Tapi jika dibandingkan dengan Bapak Ibu sekalian memiliki 3 unit sekaligus di branch BSD, nilai aset value-nya itu sangat besar perbedaannya. Ada perbedaan sekitar 3,1 miliar antara 3 unit dengan 1 unit. Di tahun berikutnya, di 20 tahun yang selanjutnya, berarti jika Ibu memiliki 1 unit di branch BSD, nilainya itu mencapai 2,5 miliar. Tetapi jika memiliki 3 unit, maka nilainya itu bisa mencapai 6,3 miliar atau selisih yang ada cukup besar itu sekitar 3,8 miliar. Nah, untuk investasi di branch BSD menjadi pilihan Bapak Ibu sekalian, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Ibu Dia. Untuk cara bayarnya seperti apa, silahkan. Oke, baik. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Di sini kalau misalkan berikut saya sampaikan nih, saya coba jelaskan kalau cash flow-nya. Jika Bapak Ibu berniat untuk membeli dengan cara hard cash atau installment atau dengan menggunakan KPA. Kalau Bapak Ibu membeli dengan cara hard cash, otomatis Bapak Ibu akan mengeluarkan uang yang sangat besar di awal. Begitupun kalau dengan cara bayar installment. Di sini kita sudah hitungkan 2 tahun pertama ya Bapak Ibu ya yang harus dikeluarkan. Tetapi kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian memilih dengan cara bayar KPA, maka Bapak Ibu hanya cukup mengeluarkan uang sekitar 20% sampai 30% di awal sebagai down payment ke bank. Dan untuk membayar cicilan ke depannya itu bisa didapatkan dari hasil menyewakan unit Bapak Ibu. Nah, inilah keuntungan yang berusaha kami sampaikan bila Bapak Ibu membeli unit di branch BSD dengan cara bayar KPA. Begitu Bapak Randy, Ibu Yume. Menarik ya. Nah, selain Menarik itu, sekali. kalau kita punya limited offer nih, sales promotion nih, dan biasanya nih orang Indonesia, kita termasuk saya, suka sekali nih yang begini-begini nih.
Jadi kalau misalkan kita membeli dengan cara bayar KPA, dari Branch BSD memberikan subsidi bunga selama 1 tahun pertama. Jadi Bapak Ibu hanya cukup membayar bunga banknya itu selama 1 tahun pertama hanya sebesar 2,5%. Lalu Bapak Ibu juga akan mendapatkan Panasonic TV, Ion voucher. Bahkan kalau Bapak Ibu membeli unit yang kedua, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon tambahan. Begitupun jika membeli unit yang ketiga. Diskonnya lumayan Bapak Ibu, bisa untuk furnish unitnya. Benar nggak Pak Randy? Wow, menarik sekali nih Bu Dia. Oh, Benar sekali jangan Bu lama-lama. Dia. Dan saya balik lagi, saya mewakili sales team, kita akan mengalami kenaikan harga nanti pada saat bulan September Pak Randy ya. Seperti Wah, itu. jadi nggak boleh telat nih ya Bu Dia ya. Ya, dan saat Harus ini cepat-cepat. kebetulan, ini bocoran juga nih, bocoran tapi sebetulnya udah official. Branch BSD pada saat ini memiliki special units yang ditawarkan dengan special price. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu semua dan rekan-rekan sekalian, boleh tanya salesnya, salespersonnya, atau boleh datang langsung ke Marketing Gallery Branch BSD di Jalan BSD Boulevard nomor 55F. Lalu kalau untuk jam operasional kita, dari Senin sampai Jumat, kita buka dari jam 9 sampai jam 6 sore. Khusus weekend, Sabtu, Minggu, dan hari tanggal merah, kita buka sampai jam 7 malam. Dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Atau kalau Bapak Ibu ingin mengunjungi website kita, bisa dikunjungi di www.branch-bsd.com. Atau banyak ya opsinya ya. Bapak Ibu juga bisa telepon ke 021 5089 8990. Kami tunggu kedatangannya Bapak-Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah bahas nih mengapa kita harus berinvestasi. Tentunya kita harus mempersiapkan kebutuhan kita di masa depan. Nah, untuk kedua, kenapa properti? Karena properti adalah yang paling aman dan jangka panjang. Kenapa kita harus memilih branch? Karena aksesnya mudah dan gampang dijangkau, lokasi strategis, developer reputable, dan fasilitas lengkap dan mewah. Untuk best deal-nya adalah pembelian 3 unit yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Randy. Nah, sekarang akan masuk ke Q&A. Kita sudah memilih 2 pertanyaan yang menarik nih. Nah, untuk pertanyaan pertama ini dari Bapak Hari, sepertinya lebih tepat dijelaskan oleh Pak Randy. Pertanyaan seperti ini, lebih menguntungkan mana, investasi emas atau properti? Silakan dijawab Pak Randy. Wah, pertanyaannya menarik nih ya. Lebih menguntungkan mana untuk investasi emas atau properti? Tentunya ini opini pribadi saya. Jadi tentunya ada perbedaan antara investasi emas dan properti ya. Untuk emas sendiri, Pak Hari tidak bisa mendapatkan uang sewa di properti. Jadi kalau Bapak Hari beli emas, investasi di emas, emasnya nggak bisa disewakan gitu ya. Nah, lain cerita dengan properti ya, tentunya bisa mendapatkan gain dari sewa propertinya tersebut. Dengan berinvestasi emas, tentunya bisa mendapatkan keuntungan, tapi tentunya harus dijual emasnya tersebut harus dijual dulu, baru bisa mendapatkan hasil. Nah, tapi dengan catatan, harga jualnya itu harus lebih tinggi dibandingkan harga beli emasnya tersebut, baru mendapatkan benefit. Nah, jika Bapak Hari investasi di properti, tentunya ya yang tadi saya bilang, Bapak bisa mendapatkan gain dari menyewakan properti Bapak. Seperti itu, Pak Hari. Oke, terima kasih Pak Randy atas jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan kedua dari Ibu Ellen untuk Ibu Diah. Saya tertarik untuk proposal ini, tetapi saya ingin tahu dulu harga sewa untuk one bedroom berapa per tahun dan siapa saja target marketnya? Baik, terima kasih sebelumnya Bu Ellen buat pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali karena sebetulnya dia mau infokan juga bahwa di Branch BSD ini sewanya memang sudah berjalan mulai dari 2019. Jadi sudah selama 1 tahun lebih nih, udah hampir 2 tahun ya berjalan, dan sudah terbukti bahwa harga sewanya itu cukup tinggi. Kalau untuk tipe one bedroom itu sekitar 120 juta per tahunnya, Bu Ellen. Jadi kalau kita bagi dengan harga unitnya, dengan cara bayar KPA tadi, itu kurang lebih sekitar hampir 7% setahun. Jadi itu kalau kita bandingkan dengan deposito pun masih lebih besar ya, Bu Ellen ya. Jadi memang
di Brands BSD ini mungkin karena fasilitasnya, salah satunya alasannya kenapa harga sewanya itu bisa cukup tinggi, karena memang fasilitasnya memang beda. Memang bagus sekali, mewah, dan cukup lengkap. Bahkan bisa habis seharian kalau mau nyobain satu-satu ya Bu Ellen. Terima kasih Bu Ellen interestnya. Lalu kalau ditanya target marketnya siapa? Dari yang sudah terjadi, itu variatif. Ada ekspatriatnya juga varies, ada Western, European, ada Korean, ada Japanese, juga lokal Indonesian juga ada. Contohnya lokal Indonesia ini lebih ke pasangan-pasangan muda yang baru menikah, mereka mau memiliki rumah pertama di BSD, lalu karena kalau 1,5 M di Jakarta mungkin mereka akan mendapatkan hunian yang mungkin kurang nyaman mungkin ya, karena mungkin membutuhkan dana lebih kalau mau hunian yang nyaman. Seperti itu. Lalu kalau target market yang lainnya, itu sebagian besar nih baru-baru ini, karena tadi seperti dia sudah sampaikan bahwa ada salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia yang memindahkan kantor pusatnya ke BSD. Ada belakangan ini nih, baru-baru ini, customer-customer yang datang itu mencari sewa karena kantornya mau dipindahin ke sini. Dan itu bukan cuma satu, ada 2, ada 3 perusahaan. Bahkan ada banyak juga startup companies, employees yang berusaha untuk, oh ya, mereka mau beli, tapi mereka mau coba sewa dulu, mau merasakan dulu ambience-nya seperti apa sih tinggal di Brands BSD seperti ini. Begitu Bu Ellen kurang lebih. Tunggu hadiahnya ya Bu Ellen buat pertanyaannya. Terima kasih. Lalu Bapak Ibu kembali lagi nih, kalau kita mau tahu lebih jauh, dia sarankan, dia ajak nih Bapak Ibu, rekan-rekan saudara sekalian, untuk datang ke marketing gallery kita, karena di sini kita bisa lihat langsung, kami bisa antarkan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian langsung lihat unitnya langsung, rasakan langsung, fasilitasnya lihat langsung dengan mata kepala Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Karena kadang-kadang cuma mendengar aja nggak cukup ya, kita harus buktikan sendiri. Apalagi sekarang buyer-buyer adalah buyer-buyer yang smart. Jadi mereka tetap harus lihat, harus merasakan dulu baru bisa memutuskan. Nah di sini marketing gallery kita beralamat di Jalan BSD Boulevard nomor 55 ya, tadi dia sudah sampaikan. Bukanya Senin sampai Jumat itu sampai jam 6, dari jam 9 sampai jam 6. Weekend dan tanggal merah kita buka dari jam 9 sampai jam 7 malam. Nomor teleponnya juga sudah ada di situ, 021 5089 8990. Jangan tunggu lama-lama ya, karena harga kita September mau naik ya Bapak Ibu ya. Oke, kami tunggu kedatangan Bapak-Bapak Ibu sekalian di Marketing Gallery Brands BSD. Selamat siang dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Thank you.